Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisa data kuantitatif komparasi yang beranggotakan Aishfir Rahmah Al-Izzah, Alifatul Nurdita Maharani, Faikotun Ni'mah, Larasati, dan Vina Nahiyatul Husna. Nah, di sini kami mengambil judul perbandingan hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah dan metode diskusi pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 MTSN 3 Kediri. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 MTSN 3 Kediri. Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 MTSN 3 Kediri. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara menggunakan metode ceramah dan metode diskusi pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 MTSN 3 Kediri. Selanjutnya, hipotesis atau dugaan sementaranya. HO, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah dan diskusi pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 MTSN 3 Kediri. Dan HA-nya, ada perbedaan hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah dan diskusi pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 MTSN 3 Kediri. Nah, untuk sajian datanya, berikut hasil tabel dari hasil belajar siswa kelas 7 MTSN 3 Kediri. Datanya diambil dari 10 untuk yang metode ceramah dan juga 10 sama 10-nya untuk yang metode diskusi. Nah, sajian data ini atau hasil belajar ini nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS untuk dilakukan analisis. Nah, jadi ini ketika tadi hasil belajar, data-datanya dimasukkan ke dalam ke Excel, untuk nantinya data-data ini dimasukkan ke SPSS. Jadi ada hasil belajar dari metode ceramah dan juga metode diskusi. Nah, analisis datanya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi aplikasinya kita buka aplikasi SPSS. Selanjutnya, analisis ini menggunakan atau data-datanya tadi diuji menggunakan independent sample t-test. Mengapa? Karena sesuai dengan judulnya tadi, sampel pada penelitian ini tidak saling berpasangan atau tidak ada hubungannya sama sekali. Maka untuk menguji hipotesisnya itu menggunakan uji independent sample t-test. Jadi dari hasil belajar yang sudah dipaparkan sebelumnya, jadi nanti data-datanya itu dimasukkan ke aplikasi SPSS ini. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah setelah kita buka aplikasi SPSS, kita buka pada halaman di pojok kiri bawah ini, kita klik variable view. Nah, setelah itu mengisi properti variabel dengan ketentuannya adalah pada yang pertama ini diisi dengan hasil. Selanjutnya di sini tidak boleh dengan spasi, tanpa spasi. Jadi ditulis hasil. Selanjutnya pada yang kolom kedua diisi dengan kelompok.
untuk desimal ini dinolkan saja tanpa ada desimalnya. Pada kolom label ini yang diisi dengan keterangan dari nama. Jadi ditulis hasil belajar. Variabelnya tadi kan hasil belajar. Selanjutnya untuk kelompok ini ditulis dengan kelompok. Values, selanjutnya pada kolom values ini, yang pertama yang pada hasil ini dikosongkan, pada kelompok ini diklik. Jadi ini yang bagian sebelah tulisan non ini diklik dan muncul kolom value label. Kemudian ditulis dengan angka 1 dan diberi keterangan yang pertama adalah kelompok ceramah. Kemudian klik add. Kemudian ditulis lagi yang kelompok 2, value-nya ditulis 2, labelnya adalah 2 untuk kelompok diskusi. Nah, setelah itu klik add dan oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita masuk pada data view. Masuk kepada data view. Nah, di sini sudah ada hasil dan juga kelompok. Untuk pada kolom hasil ini dimasukkan hasil dari yang tadi sudah kita taruh di Excel. Di copy dan di paste pada kolom hasil. Nah, selanjutnya untuk hasil nilai yang dari kelompok diskusi juga dimasukkan, di copy, Ctrl C, dan di copy di bawahnya, bukan di samping tapi di bawah yang kelompok pertama tadi. Di paste. Nah, selanjutnya pada kolom kelompok ini ditulis atau diisi dengan kodenya. Untuk kelompok ceramah, tadi kan kodenya ada 1, angka 1. Kemudian diisi saja kelompok dengan kodenya 1 semua. Dan juga yang bagian kelompok diskusi juga diisi dengan kodenya. Tadi kodenya adalah nomor 2 atau angka 2, di copy dan di paste di bawahnya. Nah, setelah seperti ini, setelah hasil dan kodenya telah dimasukkan, untuk selanjutnya adalah diklik pada yang atas ini, dipilih analisis atau analyze. Setelah itu cari yang compare mean. Nah, ini selanjutnya dipilih independent sample t-test, diklik. Nah, selanjutnya pada untuk hasil belajar ini dimasukkan ke kolom test variable, diklik panah ini. Nah, kemudian untuk kelompok ini dimasukkan pada tabel grouping variable, diklik panahnya. Setelah ini masuk pada define group, diklik. Grup 1 ditulis dengan 1, grup 2 ditulis dengan 2, continue and OK. Dan setelah diklik OK, nah berikut ini hasil atau output dari data yang tadi yang telah diuji menggunakan uji independent sample t-test. Jadi interpretasi outputnya seperti ini dapat dilihat. Nah,
Sekarang kita menafsirkannya, bagaimana mengetahui hasilnya. Jadi kita lihat yang pertama table group statistik yang ada di sini. Ada hasil belajar antara kelompok ceramah dan juga kelompok diskusi. Banyak datanya 10 dan juga 10. Kemudian di sini dilihat pada kolom min atau rata-rata. Kelompok ceramah rata-ratanya ada 78. Sedangkan pada kelompok diskusi rata-ratanya ada 85. Nah, dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok ceramah dan juga kelompok diskusi. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata, apakah atau tidak. Nah, maka selanjutnya kita perlu menafsirkan output yang ada di tabel bawahnya ini, pada tabel Independent Sample Test. Kita lihat yang pertama hasil belajar di sini pada tabel Levens Test for Equality of Variances. Pada bagian sig ini, kita lihat 0, pada label sig yang bagian kiri kedua, 0,232 yang artinya lebih besar. 0,232 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok ceramah dan juga kelompok diskusi ini homogen atau sama. Nah, kemudian penafsiran yang selanjutnya dilihat pada kolom sebelahnya. T-test for equality of means. Dilihat dari tabel ini. Nah, berdasarkan outputnya pada bagian equal variances assume, pada kolom seek to tail, dilihat ini, seek to tail, itu menunjukkan bahwa 0,009 ini dia lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar dari pengambilan keputusan tadi, bahwa ketika seek to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara ceramah dan diskusi. Jika seek to tail-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Jadi di sini langsung saja dilihat pada seek to tail yakni 0,09 yang artinya memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga hasilnya HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara hasil belajar dengan metode ceramah dan juga hasil belajar dengan metode diskusi. Selanjutnya dari tabel output ini diketahui juga ada main difference, perbedaan rata-ratanya antara kelompok ceramah dan diskusi itu sebanyak 7. Jadi hasil dari pengurangan ini selisihnya 85 dikurangi 85 kurangi 78 atau juga bisa 78 kurangi 85 hasilnya min 7. Sehingga di sini hasilnya negatif karena rata-rata yang kelompok pertama itu lebih kecil dari rata-rata kelompok kedua. Seperti itu. Nah, demikianlah pemaparan dari analisa penelitian kuantitatif yang komparasi menggunakan uji tes
Independent Sample T-Test menggunakan SPSS. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.